Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang kami sangat kasihi. Pagi hari ini saya Pendeta Cucu Elia hendak bersama-sama saudara untuk bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang saya beri judul Sukacita Melayani. Ayatnya saya dasarkan pada Filipi pasal 3 ayat 1a. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, karena kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Demikian juga Engkau memberikan kekuatan dan hikmat untuk menjalani kembali hari-hari kami ini. Khususnya bila mana kami akan melewati hari kudus Tuhan, hari Sabat, biarlah Tuhan menuntun dan membimbing kami. Demikian juga ketika kami membukakan lembaran-lembaran kitab suci yang berisi firman Tuhan, biarlah kami semakin diteguhkan di dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, judulnya adalah Sukacita Melayani. Tentu ada pemikiran apakah dalam kehidupan pelayanan ini memang penuh sukacita? Ya, mungkin ini sebuah pertanyaan penting dalam hidup kita. Apakah benar memang dalam pelayanan ini penuh dengan sukacita? Saudaraku, ayat yang saya ingin bagikan tadi adalah Filipi pasal 3 ayat 1a, dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Ada banyak pembicaraan Rasul Paulus sampai pada pasal yang ketiga A ini, hingga akhirnya dia mengatakan akhirnya saudara-saudaraku. Artinya satu pekabaran penutup, hal yang penting. Bila mana banyak berbicara tentang hal ini dan hal itu, ya, tentang keselamatan, tentang tantangan dan bagaimana hidup dalam pelayanan ini, namun dia mengakhiri mengatakan akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Tentu dengan mau mengakhiri perkataan itu, Rasul Paulus menganggap ini satu hal yang penting dalam kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan. Pertama, saudaraku sekalian, saya rindu untuk membagikan sebuah pemikiran beberapa orang di antara kita yang terjun dalam bidang pelayanan. Ada seorang muda yang ditanya oleh seorang hamba Tuhan, "Anak muda, apakah pekerjaanmu sekarang?" "Apa kerjamu sekarang?" "Oh, Pak Pendeta, saya tidak bekerja, tapi saya melayani." Menarik sekali saudaraku sekalian mendengar jawaban ini, bahwa anak muda ini sedang mengatakan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan ini, bahwa saya juga melayani, dan melayani itu bukan pekerjaan. Saya tidak bekerja, tapi saya melayani. Wah, luar biasa. Apakah benar pemikiran ini? Mari kita bandingkan dengan cerita berikut. Cerita berikutnya ada seorang saya sendiri datang ke sebuah toko buku. Dan di toko buku itu ada beberapa buku kecil yang ketika saya membayar, ya, satu buku, dan kemudian ada buku kecil. Saya tanya, "Berapa buku yang kecil ini?" "Oh tidak, itu tidak dijual, Pak. Itu adalah pelayanan," katanya. Wah, saya tertarik sekali dengan pernyataan dari pelayan toko ini bahwa buku itu tidak dijual, tapi itu pelayanan mereka. Artinya bahwa pelayanan itu seolah-olah gratis gitu loh. Nah, saudaraku sekalian, pemikiran-pemikiran ini menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan saya. Apakah pelayanan itu bukan pekerjaan? Apakah pelayanan itu tidak perlu digaji atau tidak perlu dibayar? Saya ingin mengatakan satu hal yang penting dan mendasar bagi kita. Sesungguhnya, saudaraku sekalian, pelayanan itu adalah sebuah pekerjaan. Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan pelayanan itu adalah sebuah pekerjaan. Dan pekerjaan yang benar
pekerjaan yang sungguh-sungguh dikerjakan dalam berbagai jenis bidang, pekerjaan yang benar itu bersifat melayani sesama. Jadi pekerjaan itu juga adalah pelayanan kalau memang kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Maka saudaraku sekalian, maka pelayanan itu juga adalah pelayanan yang harusnya menghasilkan sesuatu dan layak mendapat penghargaan, atau secara kasar mungkin menyebutnya sama, itu pun perlu diberi penghargaan dengan gaji atau salary yang tertentu. Mungkin ada banyak pelayanan di gereja kita, di lembaga-lembaga misi kita mungkin tidak menyebutnya sebagai gaji, atau disebutnya mungkin tunjangan hidup dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah sesuatu yang diberi penghargaan sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, itu saudaraku sekalian, itulah mungkin makna atau konsep bagi saya tentang pelayanan atau bagaimana kita terlibat dalam melayani. Baik, kembali kepada apa yang dialami oleh hamba Tuhan Rasul Paulus. Dalam pelayanan yang dia jalani, dia harus menjalani dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan komitmen. Dan dalam komitmennya tentu Rasul Paulus melakukan sesuatu pekerjaan yang dianggap oleh orang lain agak sulit dipahami, dan mungkin orang sekarang menyebutnya nyeleneh. Apa yang mungkin nyeleneh ini ya? Sesuatu yang mungkin tidak dianggap biasa. Dia melayani ke sana kemari tanpa ada dukungan dan dengan biaya sendiri, ya. Itulah pelayanan Rasul Paulus, dan bahkan mendapat banyak penolakan dan tekanan dari orang-orang sekitar dan bahkan penguasa-penguasa, karena yang dilakukannya bertentangan dengan pengajaran daripada penguasa. Jadi saudaraku sekalian, apa yang dilakukan Rasul Paulus setelah mendapat tantangan dan dia terus melakukannya, maka dia mendapatkan tekanan yang luar biasa melalui penangkapan dan pemenjaraan. Dan sementara di penjara, saudaraku sekalian, inilah surat yang muncul dan dibagikan kepada jemaat di Filipi. Dalam keadaannya sebagai seorang yang terpenjara, seorang yang dia sesungguhnya tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, dan bahkan mungkin kalau sekarang bisa online, tapi dia menuliskan surat, ya. Dan di penjara tentu bukan sesuatu kondisi yang menyenangkan. Kondisi yang mungkin bergantung kepada orang lain, ya, dan kebebasannya sangat dibatasi. Jadi saudaraku sekalian, rasanya sebagai seorang Rasul Paulus yang terpenjara adalah hal yang sulit untuk melihat bahwa dia penuh sukacita dan berpengharapan. Tetapi dia mengajarkan kepada kita justru tentang sukacita. Sukacita di dalam Tuhan, ya, bukan sukacita oleh karena dapat gaji atau bersukacita oleh karena ada berkat materi yang berlimpah. Dia tidak mengajarkan itu. Dia mengatakan bersukacita di dalam Tuhan. Dan boleh dikatakan dalam surat Filipi ini penuh dengan kata sukacita, penuh dengan ajakan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita, penuh dengan ajakan buat saudara dan saya juga untuk bersukacita, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Bahkan Filipi 4 ayat 4 menyebutnya 2 kali ditekankan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, luar biasa ajakan Rasul Paulus ini. Mengapa begitu penting bagi Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan dan bagi para pekerja, karena di dalamnya juga ada nasihat-nasihat kepada para pekerja, teman-teman sekerjanya untuk bersukacita. Artinya bersukacita di dalam pelayanan bersama Tuhan. Saudaraku sekalian, merenungkan hal ini tentu kita melihat apa sesungguhnya yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita lihat, saudaraku, dalam realita kehidupan umat-umat Tuhan dalam pelayanan ini. Dalam pelayanan tentunya sebahagian di antara kita ada pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyebutnya part-time atau full-time, ada penatua di dalamnya. Baik saudaraku sekalian, di dalam pelayanan tentunya
ada beban-beban pelayanan yang harus kita pertimbangkan. Bagi beberapa orang yang sedang sekarang berpikir untuk terjun dalam bidang pelayanan ini, ya, yang saya sedang bicarakan di sini adalah pelayanan firman, pelayanan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dalam membangun iman bagi umat-umat Tuhan yang lemah, bagi jemaat yang sedang bertumbuh, dan bahkan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal jalan Tuhan. Inilah yang saya katakan sebagai pelayanan. Dan dalam bidang pelayanan ini tentu ada banyak dukungan bidang-bidang lain yang mendukung bidang pelayanan ini. Dan itu adalah juga pelayanan. Dan bagi saudara yang rindu terlibat di dalam pelayanan ini, maka saya ingin membagikan sesuatu yang penting, ya, di dalam bagaimana kita mengarungi kehidupan pelayanan. Yang pertama, saudaraku sekalian, adanya dukungan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam pelayanan ini. Dukungan keluarga untuk sama-sama mengerti, memahami apa itu pelayanan dan apa yang harus dikerjakan di dalam pelayanan itu. Sebetulnya ada banyak pekerjaan atau bidang pekerjaan lain yang sesungguhnya dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Mungkin ada banyak juga bidang pekerjaan yang lain, mungkin single fighter, sendiri saja bisa dilakukan. Tetapi dalam pelayanan ini dukungan keluarga, dalam arti ada anak-anak, ada pasangan, suami atau istri, itu haruslah satu paket, haruslah satu visi, satu misi. Jadi kalau ada yang pincang, haruslah itu yang menjadi prioritas utama. Kalau tidak, saudaraku, pekerjaan pelayanan itu akan sangat pincang. Berdoalah dan doalah dan berdoalah sekali lagi untuk mana anggota-anggota keluarga, dan bahkan mungkin kalau sekiranya mungkin kita juga undang keluarga besar agar juga melihat visi dan misi yang sama. Tapi paling tidak keluarga inti akan mendukung dan memahami rencana atau visi dan misi kita. Dan kalau tidak, saudaraku sekalian, satu kali kelak, bukan cerita dongeng saja ini, bahwa ada banyak para pelayan Tuhan mundur oleh karena anggota keluarganya, anak-anak atau pasangannya, suami atau istri yang tidak mendukung, sehingga dia harus mengundurkan diri. Baik, itu hal yang pertama yang saya bicarakan. Kemudian yang kedua, boleh jadi ada karunia, ya. Boleh jadi juga seseorang diawali dengan pekerjaan pelayanan ini seolah-olah memaksakan diri supaya saya bisa lakukan, dan akhirnya Tuhan memberikan karunia. Karena Tuhan mengatakan, ya, di dalam 1 Korintus 14, kejarlah karunia itu. Dan ketika memaksakan diri mencoba dan meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan karunia. Namun bila mana kita ternyata belum memiliki karunia itu, saudaraku sekalian, kita tidak perlu memaksakan diri, ya. Sehingga kita akan terseret-seret dalam pelayanan ini. Kita harus menyadari ada banyak bidang pelayanan di mana kita harus melihat diri kita, dan mungkin boleh bertanya pada orang-orang sekitar kita, kepada jemaat, sesungguhnya saya ini punya karunia seperti apa, sehingga pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang betul-betul kita lakukan penuh dengan sukacita. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya ketegangan dan stres. Jikalau, saudaraku sekalian, kita belum memiliki talenta, memiliki karunia yang tepat, seringkali kita melakukannya ada ketegangan yang luar biasa, stres bahkan. Mungkin seperti apa yang saya lakukan, sekiranya saya tidak memiliki karunia yang tepat, setiap perkataan saya, setiap persiapan saya dilakukan dengan sangat tegang. Menyampaikan pun mungkin saya stres juga, berkeringat. Wah, saya pernah melihat ada seorang yang menyampaikan pelajaran sekolah Sabat, menjadi guru sekolah Sabat. Dari mulai awal sampai akhir bercucuran keringat, luar biasa stresnya. Dan saya melihat dari penampilannya. Dan saudaraku sekalian, kalau hal seperti ini ada, tentu apa yang saya katakan ini di awal, tentu ada obatnya harus kita lakukan. Kalau memang kita tetap rindu untuk melayani. Hati-hati dengan ketegangan dan stres ini, karena nomor 4 yang saya ingin katakan ada fakta. Ada fakta yang saya lihat,
Ya, mungkin saya tidak membuat survei lebih detail secara ilmiah, tetapi fakta yang saya lihat, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengalami penyakit, bahkan mengalami kematian oleh karena penyakit-penyakit tertentu yang menunjukkan bahwa pelayan ini mengalami stres yang berat. Ya, mungkin saya mengatakan ini karena ada fakta juga bahwa para ahli mengatakan ada penyakit-penyakit tertentu yang terkait dengan kondisi mental. Oh, rupanya memang ada kaitannya. Orang-orang yang suka marah, penyakitnya ini. Orang-orang yang sering kali murung, penyakitnya ini. Orang-orang yang sering kali merasa rendah diri, penyakitnya tertentu juga. Nah, saudaraku sekalian, ada penyakit misalnya cancer, ya, penyakit kanker ini, dan penyakit diabetes, dan penyakit lainnya diawali dengan stres yang berat dan hubungan yang kurang baik dengan saudaranya atau dengan pasangannya, yang menyebabkan sakit hati yang mungkin lebih sangat dalam dan membuat penyakit ini semakin bertumbuh. Dan saudaraku sekalian, inilah sebabnya bila mana kita mau terlibat dalam pelayanan, kita harus membereskan segala sesuatu, kehidupan rohani, kehidupan mental kita, agar anggota keluarga kita memiliki hubungan yang baik, memiliki dukungan yang baik, sehingga pelayanan kita akan dijauhkan dari ketegangan, dijauhkan dari stres, dan kita melayani dengan sukacita. Nah, itulah judul yang saya ulang-ulang sekali lagi, sukacita melayani. Kalau saudaraku sekalian melakukan satu bidang pekerjaan, misalnya saja ada banyak bidang pekerjaan yang mungkin kita tidak sukai. Beberapa di antara kita mungkin tidak suka untuk menjadi pengumpul atau pembuangan sampah misalnya, ya, tidak suka. Tapi kalau saudara paksakan mungkin akan menderita juga. Tapi buat mereka yang itu menjadi sebuah pekerjaan dan mungkin mereka sukacita dalam pelayanannya, maka itu tidak menjadi persoalan. Itu sebabnya juga saudaraku sekalian, di dalam pelayanan ini ada banyak persoalan yang muncul dalam kaitannya kegiatan pelayanan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam sukacita, maka pelayanan itu setiap saat dalam tantangannya akan mendapatkan solusi-solusi yang baik, dan kita dijauhkan dari ketegangan dan stres. Baik saudaraku sekalian, saya memberikan sedikit kesaksian. Saya beberapa waktu ini, mungkin beberapa bulan setelah adanya wabah corona ini, dalam masa pandemik ini, ada pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di belakang layar. Ya, di belakang layar dalam arti membuat siaran-siaran dari Zoom, ya, dari aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, dan kemudian saya siarkan melalui media sosial, dan itu memerlukan kecermatan, memerlukan aplikasi yang kita harus kuasai dengan baik. Maka saudaraku sekalian, sering kali itu membawa stres. Dan saya melihat ada gambar yang saya rindu tunjukkan, tetapi ini sebuah siaran audio tentunya. Orang-orang begitu stres, yang dimana penyiaran televisi itu ada banyak orang di belakang layar yang begitu sigap menanganinya dan memiliki stres tertentu juga. Tetapi bila mana mereka sudah memahami dengan baik, dengan persiapan yang baik, maka mereka juga akan terhindar dari stres dan ketegangan. Mereka melayani dengan sukacita, saudaraku sekalian. Baik, kalau begitu, penting untuk kita pahami, bagian terakhir adalah, kalau begitu bagaimana supaya kita terhindar? Ya, bagaimana? Ini hal yang pentingnya. Kita mau melayani dengan sukacita, ya, tapi bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku sekalian, persiapkan secara matang. Wah, dalam Amsal pasal 19 ayat 2 mengatakan ada banyak, ya, pekerjaan yang tergesa-gesa akan membawa salah langkah, dan pekerjaan kerajinan pun tanpa pengetahuan menjadi sia-sia. Menarik sekali dalam Amsal 19 ayat 2 ini. Artinya berarti saudara sekalian, kita
membutuhkan persiapan waktu yang cukup untuk satu acara tertentu. Maka persiapan itu akan membuat kita pada waktu melakukannya, pada waktu hari haknya, pada waktu deadline-nya, kita sudah ready dan terhindar dari stres. Jadi yang pertama adalah segala sesuatu persiapkan dengan matang. Pembicaraan dan setiap acara yang muncul di layar, dalam acara apapun, bila mana persiapannya sangat matang, akan terlihat berbeda, saudaraku sekalian, dan akan terhindar dari stres tadi. Yang kedua, dalam persiapan itu kita perlu perhatikan setiap detail dan tahapannya. Karena ketika kita coba ya, detail-detail dan tahapan itu kita pikirkan, maka kita akan terhindar dari ternyata pada waktu deadline-nya ada sesuatu yang mungkin lupa untuk dilakukan. Maka itu menambah stres lagi, saudaraku sekalian. Dan saya rindu bahwa para pelayan Tuhan akan melayani dengan sukacita dan terhindar dari stres-stres dan ketegangan, dan kita beroleh berkat di dalam pelayanan itu. Kemudian yang ketiga adalah latihlah. Ya, ada satu latihan yang akan menghasilkan satu performance yang fasih dan sangat terlihat smart. Ya, terlihat tidak ada keraguan dalam mengatakannya, tidak ada keraguan dalam menampilkannya. Maka perlu latihan yang cukup. Maka dalam penampilannya, dalam pelayanan kita, entah itu saudara menyampaikan khotbah, sebuah renungan, atau sebuah fragmen tertentu, ataupun pelayanan yang lainnya, saudara akan terlihat sangat smart, sangat smooth kemunculannya, dan itu terjadi oleh karena sebuah latihan atau persiapan yang baik, dilatih dan dilatih. Kemudian yang terakhir, dalam sukacita melayani. Saudaraku sekalian, di dalam pelayanan ini sering kali kita mendapatkan tantangan, yaitu reaksi dari orang lain. Apa yang kita lakukan selalu ada reaksi. Apa itu reaksinya? Bagus. Kalau dikatakan bagus dan angkat jempol, mungkin kita dengan senang hati, bahkan mungkin berbesar hati, bahkan besar kepala, orang katakan, menjadi sombong. Dan kalau itu reaksinya positif, kalau reaksinya negatif, mungkin orang mengatakan, aduh, kok jelek sekali ya. Pelayanannya kok hanya sebegitu gitu ya. Pada waktu kita mendengar itu, maka kita menjadi beban, stres ya. Namun saudaraku sekalian, ada nasihat firman Tuhan dalam Kolose ya. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 22-23, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku sekalian, memang yang kita layani di hadapan mata kita adalah manusia, jemaat, anggota jemaat, dan para pemimpin jemaat. Namun saudaraku sekalian, ketika kita melayani, sesungguhnya bukan melayani mereka, tetapi kita melayani Tuhan kita. Pemilik daripada pekerjaan pelayanan ini adalah Tuhan. Maka saudaraku sekalian, apapun yang kita perbuat, kata hamba Tuhan Rasul Paulus yang menuliskan kepada jemaat Kolose ini, yang diilhami oleh Tuhan, apapun yang engkau perbuatlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh ya. Melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk ketua jemaat, bukan untuk gembala jemaat, bukan untuk orang-orang yang mungkin terpandang, tetapi itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku, itulah doa dan pengharapan kami, itulah kerinduan kita semua. Kita penuh sukacita dalam pelayanan, sukacita melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada pagi Sabat ini. Kiranya menolong kami untuk rindu terlibat dalam pelayanan ini, dan dalam pelayanan ini pun kami beroleh berkat karena kami melakukannya dengan sukacita, karena Tuhan sendiri melakukannya dengan sukacita untuk kebaikan kami, untuk keselamatan kami, untuk sesungguhnya kebaikan kami semua.
Terima kasih Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan siaran ini. Dalam tantangan, dalam pergumulan dan sakit penyakit yang dialami, Tuhan berkenan menolong. Dan bahkan jamahan tangan Tuhan memberikan kekuatan dan kepulihan dan keteguhan iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.